she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabarnya? Apakah kalian semua baik-baik saja? Pastinya baiklah. Baik, pada video kedua ini kita akan menceritakan sebuah kisah mistis dari seorang teman yang bernama Narti, di mana ia mengalami kisah horor daripada hantu lampor atau sering dikenal dengan keranda terbang. Nah baik, tanpa berlama-lama dan berbasa-basi ria, langsung saja kita masuki ceritanya. Check dot. Ibu, itu kenapa ada rame-rame di depan rumah kepala desa? Tanyaku pada ibu saat melewati rumah Pak Kepala Desa sepulang dari pasar. Ibu kurang tahu Narti. Katanya, ada warga desa yang hilang udah beberapa hari, jawab ibu padaku. Kami berjalan melewati rumah kepala desa tanpa mencari tahu. Padahal, aku benar-benar penasaran dengan apa yang terjadi. Sesampai di rumah, terlihat bapak juga baru sampai dari menjual hasil kebun di kota sebelah. Bapak udah sampai, capek ya? Mau Narti bikin minum apa? Tawarku pada bapak. Iya, bikinin kopi hitam saja ya nak. Ini ada oleh buat kamu, jawab bapak sambil memberikan sebuah kantong kresek dari tangannya. Aku segera masuk ke dalam rumah dan membuat kopi hitam untuk bapak. Dari dapur, terdengar suara perbincangan antara bapak dan ibu. Bu, benar Pak Supri hilang? Tanya bapak kepada ibu yang sedang membereskan belanjaannya. Cerita dari warga begitu pak, bapak kan temennya. Beneran nggak tahu pak dia kemana? Jawab ibu dengan berbalik bertanya. Terakhir ketemu, bapak sekitar 3 hari yang lalu. Habis itu nggak tahu, nggak ada dengar lagi kabarnya gimana. Cerita bapak. Aku mengantarkan segelas kopi hitam kepada bapak dan ikut dalam perbincangan mereka. Hari pun mulai malam. Hari ini aku berjanji untuk mengantarkan baju jahitan ibu ke rumah temannya yang berada di ujung desa. Tak seperti biasa, jalanan di sekitar desa sudah terlihat sepi. Padahal baru saja azan maghrib berkumandang. Hembusan angin dingin yang cukup besar meniup belakang leherku. Rasa menggigil yang tak biasa kurasakan, kini kurasakan di seluruh tubuhku. Pantas saja warga murung diri di dalam rumah. Mungkin karena anginnya sedang besar, batinku. Aku meneruskan perjalananku hingga sampai ke rumah salah satu pelanggan ibuku. Rumahnya terlihat sepi, namun aku tetap berjalan melewati halaman rumahnya dan mulai mengetuk pintu rumahnya. Namun tidak ada yang merespon. Dari jendela terlihat ada aktivitas di dalam rumah. Namun mengapa mereka tidak membukakan pintu ya, batinku. Aku mengetuk lebih keras lagi, namun kali ini dengan teriakan. Permisi, ibu, Narti mengantar jahitan, panggilku. Kali ini tak menunggu lama, teman ibuku itu pun langsung membukakan pintu. Ya ampun Narti, kenapa nggak besok saja nak? Sambutnya dengan muka yang terlihat agak pucat. Iya nggak apa-apa bu, besok kan Narti sibuk bantuin bapak lagi, jawabku. Aduh, jangan keluar malam-malam dulu ya nak. Tadi Pak Kades ngomong, semalam ada warga yang melihat keranda terbang di sekitar desa, ceritanya kepadaku. Mataku mengerut sedikit tidak percaya dengan yang kudengar. Keranda terbang bu? Serem banget. Kok nggak ada yang ngasih tahu? Ucapku yang mulai sadar penyebab sepinya desa malam ini. Tadi di rumah Pak Kades pada cerita, makanya ibu nggak berani buka pintu tadi. Mungkin kalau nanti memang terbukti benar, Pak Kades mungkin baru akan ngumumi ke warga, lanjutnya. Ya udah bu, nanti pamit dulu ya, sebelum tambah malam. Pamitku pada ibu itu. Ya sudah, hati-hati ya. Cerita dari teman ibu itu cukup membuatku merinding. Hembusan angin dingin yang kurasakan kini semakin membuatku tak nyaman. Aku berjalan dengan sedikit lebih cepat menuju rumah. Namun, sebelum mencapai persimpangan, samar-samar terlihat bayangan hitam bergerak dari arah jalan itu. Seharusnya bayangan manusia tidak akan sebesar itu, batinku. Selangkah demi selangkah, aku tetap mendekati ke persimpangan.
karena memang itu jalan tercepat menuju ke rumahku. Bayangan itu terlihat bergoyang-goyang seperti gerakan pohon besar yang tertiup angin. Aku mencoba mengintip dan mencari tahu sumber dari bayangan itu. Kenapa diintip bayangannya, Narti? Itu sama aja jadi penyakit. Aduh. Oke, lanjut ya. Namun, yang kutemukan sungguh mengerikan. Jalanku pulang dihadang oleh sesosok makhluk besar dengan rambut panjang yang acak-acakan. Wajahnya yang menyerupai nenek-nenek berumur ratusan tahun, dengan payudara yang menggelambir. Kakiku lemas, tubuhku terjatuh. Seluruh tubuhku merinding melihat makhluk itu. Itu Wewe Gombel. Aku tahu ciri-ciri makhluk itu. Melihat sebuah pergerakan, makhluk itu menoleh dan mulai menyadari keberadaanku. Perlahan, setan itu melangkah dan berjalan menuju ke arahku. Air mata dan keringat mengetes di seluruh tubuhku. Namun, aku harus segera meninggalkan tempat ini. Tuh kan, diintip sih. Coba nggak diintip, pasti nggak datang itu sama Wewe Gombel. Serem nggak tuh? Ya serem lah, masa enggak? Dan aku pun memaksakan kakiku untuk berdiri dan berlari secepat mungkin ke rumah warga terdekat. Tolong, tolong, teriakku sambil mengetuk pintu. Namun, tak ada yang membukakan pintu. Ku coba mengetuk sekali lagi sekeras mungkin dan hasilnya pun sama. Bayangan makhluk itu semakin mendekat. Aku memutuskan untuk berlari memutar ke arah rumahku. Sepanjang jalan, angin berhembus kencang. Namun, aku berlari dan terus berlari, tanpa menoleh ke belakang. Sesampai di rumah, aku membuka pintu dengan tergesa-gesa, hingga terduduk di lantai dengan wajah pucatku. Ibu yang melihatku langsung menghampiriku. Ya ampun Narti, kamu kenapa nak? Tanya ibu sambil melelap keringatku yang bercucuran dari wajahku. Itu bu, Narti ngelihat Wewe Gombel. Aku menjawab ibu dengan wajah yang terengah-engah. Ibu membuka pintu dan mengecek kondisi di luar. Gak ada apa-apa Narti, yang benar kamu? Tanya ibu dengan tidak percaya. Aku tak menjawab, hanya mencoba mengatur nafasku untuk kembali pulih. Ya udah, ibu ambil minum ya. Habis itu mandi lagi sana, biar gak ada yang nempel-nempel, perintah ibu padaku. Aku meminum secangkir teh hangat dan segera mandi sesuai perintah ibuku. Di kamar, aku teringat sebuah kantong kresek hitam yang berisi oleh-oleh dari bapak. Aku segera membukanya. Sebuah selendang cantik berwarna hijau dengan serat yang halus dikeluarkan dari kantong kresek yang sama sekali tidak cocok untuk menjadi tempatnya. Aku keluar kamar bermaksud berterima kasih ke bapak dan menunjukkannya kepada ibu. Bapak, bagus banget selendangnya, terima kasih ya pak, ucapku pada bapak. Wah, iya bagus. Bapak dapat dari mana? Tanya ibu pada bapak yang sedang menyeruput kopi buatan ibu. Beli sama teman bapak pas ketemu di luar kota kemarin bu, jawab bapak. Aku mencoba selendang itu, namun entah mengapa ada rasa yang tidak dapat kujelaskan saat mengenakan selendang ini. Hari semakin malam. Setelah kejadian tadi, aku cukup lelah dan mencoba untuk tidur lebih cepat. Dan tanpa sadar, selendang pemberian bapak masih tergenggam di tanganku. Ular tidak hanya satu, tapi sekumpulan ular terlihat mendekatiku. Entah mereka datang dari mana. Satu persatu ular-ular itu menghampiriku dan melilit tubuhku. Aku mencoba teriak, namun sepertinya tidak ada yang mendengar. Tolong, tolong. Namun seekor ular mulai menegakkan tubuhnya dan bersiap menyerangku. Narti, bangun Narti, suara ibu terdengar dan membangunkanku dari mimpi buruk tadi. Aku tak berbicara sama sekali dan hanya memeluk ibu. Narti mimpi buruk. Mau ibu temenin? Ucap ibu padaku. Aku hanya menggelengkan kepala, menjawab pertanyaan ibu. Ya udah, ambil minum dulu sana, biar nggak balik lagi mimpinya. Perintah ibu padaku. Ibu melepaskan pelukannya dan membiarkan kuak caca. Apa sih? Jelimet ya? Ibu melepaskan pelukannya dan membiarkanku berjalan ke dapur. Namun perlahan, terdengar suara ketukan pintu di rumah. Karena suaranya pelan,
Aku tidak menghiraukan dan tetap berjalan ke arah dapur. Lagi pula di tengah malam. Siapa juga yang ingin bertamu di jam segini, pikirku. Sekali lagi terdengar suara ketukan, namun kali ini terdengar lebih keras, seperti seorang yang sedang marah. Bapak dan ibu yang merasa kaget terbangun dan berjalan keluar untuk membukakan pintu. Keanehan ini membuatku teringat akan cerita teman ibu tadi mengenai keranda terbang. "Bapak, ibu, jangan dibuka!" teriakku sambil berlari menghampiri mereka. Namun terlambat, bapak sudah membukakan pintu itu. Hembusan angin dingin memasuki ruangan. Aku menghampiri mereka dan mencoba melihat keluar. Namun, tidak ada apapun di sana. Bapak bersiap menutup pintu dan kembali ke kamar. Namun, mendadak lampu rumah berkedip tak beraturan. Sesosok makhluk besar terlihat berdiri di belakang kami. Setan wanita berwajah tua dengan borok hampir di seluruh kulitnya dan payudara yang menggelambir. Persis dengan yang kutemui tadi terlihat di hadapan kami. Wajah bapak dan ibu terlihat pucat. Makhluk itu mendekat menghampiri kami. Aku melepaskan semua benda. Aku melemparkan semua benda yang bisa kurai ke makhluk itu. Namun, setan itu tidak bergeming sama sekali. Tak lama setelahnya, setan itu menghampiriku. Saat ini di hadapan wajahku, hanya terdapat wajah mengerikan tanpa bola mata di matanya. Bapak mencoba menolongku dengan menarikku menjauh. Namun setan itu berganti menerjang bapak dan menyeret tubuh bapak. Angin berhembus kencang, membuka lebar pintu rumah. Kali ini terlihat sebuah keranda mayat melayang di depan rumah bersama seorang makhluk berkerudung hitam. Wewe Gombel itu menarik bapak dan berusaha memasukkannya ke dalam keranda. Bapak mencoba melawan dan kami mencoba menariknya. Namun semua itu percuma. Setelah berhasil membawa bapak, makhluk itu mencoba meninggalkan rumah kami. Mencoba melawan rasa takut, aku keluar dan mencoba mengejar mereka. Namun yang kulihat saat ini di luar jauh lebih mengerikan. Lusinan pocong dengan wajah yang tidak berbentuk berkumpul di sekitar rumahku. Hampir di seluruh kain kafan pocong itu terlihat ular-ular seperti yang muncul di mimpiku tadi. Aku menahan langkahku, menghampiri ibu dan menutup pintu menghindari serangan pocong-pocong itu. Entah apa yang akan terjadi pada bapak. Di pagi harinya, aku menceritakan kejadian semalam pada Pak Kepala Desa dan warga. Warga sudah cukup resah dengan kejadian sebelumnya. Akhirnya kami sepakat memanggil orang pintar untuk menemukan orang-orang yang hilang. Sore ini, Pak Kades datang ke rumahku dengan seorang kakek parubaya. Dengan membawa sesajen dan kemenyan, kakek itu mengelilingi rumah mencoba memeriksa dan menerawang kejadian semalam. "Selendang hijau itu, dari mana kalian mendapatkan benda itu?" tanya orang pintar itu. "Ini bapak yang beli dari temannya," jawabku agak tergagap. Orang itu memperhatikan selendang itu dan membawanya. Ada sesuatu yang tidak wajar dari selendang ini. Malam ini, kumpulkan pemuda desa di tempat ini. Kita hadapi langsung makhluk itu. Perintah kakek itu. Warga mengikuti perintah kakek tua itu. Ibu menyediakan tikar dan makanan ringan untuk warga yang menjaga. Menjelang tengah malam, tak ada tanda-tanda makhluk itu akan datang. "Pak, maaf, kalau banyak orang bukannya mereka nggak akan datang ya?" tanya seorang pemuda desa. "Kita bukan menunggu mereka, saya yang akan memanggil mereka," jawabnya. Semenjak tadi, kakek itu sudah bersemedi dengan sesajen dan kemenyan yang di hadapannya. Kali ini, ia membacakan suatu mantra yang membuat kami merinding mendengarnya. "Mereka sudah di sini," ucap kakek itu sambil berdiri. Warga yang di dekatnya melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun. Namun kakek tua itu melibaskan obor di halaman rumah dan mulai terlihat lusinan pocong dengan wajah tak berbentuk telah berkumpul mengelilingi rumah. Para pemuda yang sebelumnya tenang kini terlihat gentar. Dari balik kumpulan pocong itu muncul sebuah keranda yang melayang diiringi oleh makhluk berkerudung hitam dan Wewe Gombel. Kali ini suara berisik terdengar dari makhluk-makhluk itu. Sebelum makhluk itu mendekat ke warga, orang pintar itu menghampiri keranda terbang itu. "Jika ini yang kalian cari, bawalah dan kembalikan kepada sang ratu. Setelahnya kembalikan mereka yang kalian bawa," ucap kakek itu. Kali ini makhluk berkerudung hitam yang mendekat. Makhluk itu mengambil selendang pemberian bapak. Melihatnya, kami sedikit tenang, berharap setelah ini orang-orang yang hilang bisa kembali. Namun ternyata kami salah.
Setelah menerima selendang itu, setan berkerudung hitam itu menyerang kakek tua itu dengan sebuah gigitan yang melukai wajah si kakek. Sebuah mantra dibacakan, setan itu terbakar dengan api merah, namun tetap tak bergeming. Merasa mendapat perlawanan, tangan besar setan itu menarik tangan kakek itu hingga terputus dan memaksa memasukkannya ke dalam keranda. Warga yang panik tidak dapat membantu dengan adanya puluhan pocong di hadapannya. Sebaliknya, kami semua berhamburan masuk ke rumah, meninggalkan dukun itu dan menutup pintu secepatnya. Suara ramai terdengar menjauh seolah rombongan setan itu sudah pergi. Warga yang putus asa hanya bisa menunggu sampai pagi dan membubarkan diri. Sebaliknya, kami semua berhamburan masuk ke rumah, meninggalkan dukun itu, dan menutup pintu secepatnya. Suara ramai terdengar menjauh, seolah rombongan setan itu sudah pergi. Warga yang putus asa hanya bisa menunggu sampai pagi dan membubarkan diri. Setelah kejadian semalam, keadaan desa semakin mencekam. Setelah azan maghrib, tidak ada warga yang berani keluar rumah. Setiap malam warga menutup pintu rumah dan tidak akan membuka bila ada ketukan di tengah malam. Pernah ada warga yang membuka pintu karena merasa ada tamu yang butuh bantuan, namun berakhir tragis. Orang itu meninggal dengan penyakit yang tidak diketahui penyebabnya. Suatu ketika, seorang ustadz kenalan seorang warga sedang mampir ke desa. Ustadz muda itu merasakan ada hal yang aneh di desa ini. Dengan sedikit paksaan, warga menceritakan dengan jujur saat memanggil orang pintar untuk mengusir setan yang meneror desa ini. Akhirnya, ia memanggil teman-teman pesantrennya dan mengadakan pengajian tiap malam. Awal warga takut untuk mengikutinya. Namun, melihat semua warga yang ikut pengajian ternyata aman dari serangan makhluk itu, akhirnya seluruh warga pun ikut bergabung. Di hari ketiga, bapak ditemukan muncul dari pepohonan di pinggir desa dengan kondisi linglung dan tidak ingat dengan dirinya. Dan Pak Ustadz pun berpesan agar kami rajin membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk menghilangkan pengaruh setan-setan itu dari Bapak. Hingga sekarang, warga lain dan orang pintar yang hilang tidak pernah ditemukan. Namun, suasana desa tidak lagi mencekam. Warga sudah berani beraktivitas seperti biasa. Jangan pernah bernegosiasi dengan roh jahat. Kuatkan iman kalian. Manusia adalah makhluk yang paling mulia. Tak sepatutnya kita merendahkan diri di hadapan makhluk-makhluk itu. Pesan dari Pak Ustadz menyadarkan kesalahan kami dengan mengundang dukun yang akhirnya semakin berakibat buruk pada desa kami. Saat berniat meninggalkan desa, sang Ustadz memerintahkan warga untuk meneruskan pengajian di desa agar tidak ada niat-niat jahat dari setan-setan tersebut untuk menyerang desa kami lagi. Dan cerita pun selesai. Nah, untuk catatan, mungkin untuk cerita Lampor banyak versinya dari beberapa daerah ya, atau berbeda-beda kisahnya. Nah, ini sama juga seperti kita manusia. Nah, kita sebagai manusia aja, antara manusia satu dengan manusia lain, atau untuk daerah yang satu dengan daerah yang lain, pasti memiliki sebuah peraturan atau pendirian itu yang berbeda-beda. Artinya setan juga gitu. Mungkin mereka memiliki peraturan dan pendirian yang berbeda-beda untuk kegiatan mereka dalam menyesatkan manusia. Jadi cukup kita ambil sisi positifnya saja ya. Oke, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.